Oh, itu masuk. Isu barataban. Baik, selamat malam kakak-kakak hebat sekalian. Selamat berjumpa lagi setelah kita berpisah beberapa hari lalu. Dan di malam ini kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi kaitannya dengan bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan, mudah-mudahan sudah ya. Dan segera bisa diupload untuk divalidasi oleh saya sebagai fasilitator. Karena sesuai informasi yang saya sampaikan di grup beberapa hari lalu, kakak-kakak punya waktu sampai tanggal 10 kemarin seharusnya. Namun sampai tanggal 10 kemarin setelah saya pantau di LMS yang baru mengupload hanya kakak Julianus Titar Soleh dan kakak yang lain belum melakukan upload bukti karya untuk divalidasi. Karena kakak harus punya kesempatan untuk melakukan validasi sampai dengan nanti paling terlambat tanggal 13 lusa ya, paling terlambat. Oke, baik kakak, sebelum lanjut saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Nah, terima kasih sudah bergabung Kak Minita, Kak Doni, dan Kak Endi di pertemuan tatap maya kita hari ini. Nah, sesuai struktur program, pertemuan tatap maya kita malam ini hanya akan berlangsung dalam 1 jam pelajaran atau 1 JP selama 45 menit ke depan. Sebelum melanjutkan, mungkin saya mempersilakan salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Disilakan. Ya, ya. Iya kakak yang hebat, sebelum katong proses katong punya pembelajaran malam hari ini, mari tunduk kepala, angkat hati, dan katong berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai proses pembelajaran kami di
malam hari ini kami mohon Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar materi yang disampaikan oleh Kakak Fasil nanti bermanfaat, berguna bagi kami. Tuhan Yesus, teman-teman kami yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, ketuklah pintu hati mereka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat bergabung dan belajar bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kak Doni yang sudah boleh memimpin kita di dalam doa untuk memulai seluruh sesi kita hari ini. Kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya. Sekedar mengingatkan kesepakatan belajar bersama seperti biasanya, hanya sekedar mengingatkan saja ya. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan menyalakan kamera selama sesi ini berlangsung, kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara, kemudian diharapkan kakak-kakak dapat hadir seutuhnya. Nah, hal ini kakak-kakak selain bisa menyimak, tetapi juga bisa meresponi aktivitas pembelajaran di sesi ini. Kemudian yang paling berikut adalah menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat untuk menyampaikan jawaban atau pendapat atau juga informasi lain. Kemudian kakak-kakak juga sebelum berbicara dapat mengklik fitur raise hand. Seperti itu. Yang berikut yang paling terakhir, jika terjadi gangguan teknis akan dianggap wajar karena kita melakukan sesi ini di dalam jaringan maksud saya ya. Baik kakak-kakak sekalian, kaitannya dengan materi kita, dan kebetulan sekali ini adalah tatap maya kita yang terakhir dari seluruh proses yang telah kita jalani selama kurang lebih 3 bulan lamanya di program pengembangan kompetensi guru PJOK khusus untuk Provinsi Maluku yang dilakukan di gelombang 2. Dan kakak-kakak tentu saja merupakan guru-guru hebat yang terpilih untuk mengikuti program ini untuk pertama kalinya di Provinsi Maluku. Dan hari ini bersyukur sekali setelah berjalan jauh sejak 3 bulan yang lalu, baik dalam tatap maya maupun tatap muka langsung yang telah kita lewati selama 7 hari di Masohi, akhirnya kita sampai di titik akhir seluruh rangkaian proses ini di refleksi bukti karya PKG PJOK. Oke, kakak-kakak sekalian, tujuan sesi kita kali ini adalah kakak-kakak sebagai peserta akan melakukan refleksi bukti karya yang telah dilakukan sebagai hasil belajar selama mengikuti program PKG pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, supaya tidak membuat waktu, kita langsung saja merefleksikan bukti karya. Nah, dalam merefleksikan bukti karya, kakak-kakak akan dipandu dengan beberapa pertanyaan refleksi yang sangat mudah karena kita menggunakan refleksi 4P, di mana kita akan mulai dengan peristiwa yang dialami atau terjadi selama sesi pembelajaran kakak-kakak dan pembuatan bukti karya, dari mulai kakak-kakak memulai program PKG PJOK sampai dengan kakak-kakak membuat bukti karya. Kemudian kakak-kakak juga akan mencoba mendeskripsikan perasaan-perasaan kakak-kakak selama sesi-sesi pembelajaran kakak-kakak lakukan, terutama pada saat kakak-kakak mencoba untuk merampungkan bukti karya kakak-kakak. Dan yang berikutnya, apa yang kakak-kakak pelajari dan apa yang nanti akan kakak-kakak lakukan ketika sesi atau pembelajaran di program PKG PJOK ini selesai. Nah, setelah itu ada nanti tanya jawab yang bisa menjadi ruang di mana kakak-kakak bisa mendiskusikan berbagai macam kendala kaitannya dengan bukti karya yang sampai saat ini belum juga diupload. Oke, kakak-kakak sekalian, sambil menunggu kakak-kakak yang lain saja, dan saya berharap kakak-kakak juga tidak terganggu karena hanya 3 orang yang hadir dalam room ini. Secara otomatis saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak satu persatu untuk bisa menggambarkan kondisi terkini, sekaligus juga peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian untuk diceritakan oleh kakak-kakak sebagai peserta PKG PJOK selama proses mengikuti proses pembelajaran PKG. Silakan, boleh siapa saja, boleh Kak Dendi duluan, Kak Doni atau Kak Aminika juga boleh. Silakan klik raise hand dan kemudian menyampaikan apa yang kakak-kakak rasakan sesuai dengan pertanyaan pemantik. Di sisi pertama ini ada apa bukti karya yang telah kakak-kakak buat. Nah, kemudian apa bukti karyanya sudah divalidasi, ada peristiwa menarik di dalamnya. Silakan.
Silakan Kak Doni, Kak Dendi, dan Kak Minita, kita bincang ringan saja. Tidak usah terlalu kaku karena ini sesi kita yang paling terakhir. Saya juga merasa bahwa kita harus enjoy saja karena bagaimanapun kita sudah sangat capek di sesi ini. Silakan Kak Endi dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Dari untuk bukti karyanya yang saya buat adalah tentang modul kebugaran jasmani. Kemudian untuk bukti karyanya belum saya kirim soalnya untuk rancangannya saya sementara dibuat dan sudah selesai dan mungkin sebentar saya sudah mengupload modulnya. Kemudian tentang peristiwa yang menarik dalam modul yang saya susun ini. Untuk peristiwanya saya membuat proyek ya, kakak-kakak, saya membuat proyek yang mana proyek yang saya buat ini tentang kebugaran jasmani, dan tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh yang ideal melalui latihan kelincahan dan latihan kekuatan otot. Jadi bukan saja kita menunjukkan melakukan aktivitas kebugaran jasmani untuk hari ini, tetapi untuk waktu yang berkelanjutan. Kemudian kita bisa mengajarkan siswa bagaimana menjaga kebugaran tubuh dan apa yang dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Ya, itu untuk peristiwa menarik yang di dalamnya. Oke, baik, terima kasih Kak Endi yang sudah boleh menyampaikan sejumlah informasi kaitannya dengan yang ditanyakan lewat pertanyaan pemantik, apa bukti karya yang telah dibuat. Jadi Kak Endi membuat modul ajar ya Kak Endi ya. Iya. Kemudian karena belum diupload, jadi tentu saja bukti karyanya belum divalidasi. Nah, harapannya dalam waktu dekat Kak Endi bisa segera memvalidasi, namun tentu saja tidak ada kendala berarti ya dalam membuat modul ajar ini ya Kak Endi ya. Nah, kemudian peristiwa yang menarik adalah ini mungkin kali pertama Kak Endi membuat modul ajar yang cukup lengkap ya. Nah, kemudian juga saya menangkap bahwa Kak Endi juga mencoba memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik lewat modul ajar yang dibuat, di mana mereka bisa menjaga komposisi tubuh dan latihan-latihan kebugaran, terutama dalam hal ini latihan kekuatan otot dan juga kelincahan. Baik, luar biasa sekali. Kita beri applause dulu kepada Kak Dendi untuk bukti karya yang sudah dibuat oleh Kak Dendi. Silakan Kak Doni dan Kak Minita, mau siapa lebih dulu? Silakan. Oh ya, sambil menunggu Kak Doni atau Kak Ninita yang ingin berefleksi, saya ingatkan kakak-kakak ketika kakak-kakak melakukan upload bukti karya, jangan lupa mengupload juga lembar persetujuan atau pernyataan yang kemarin pada saat sesi Vikon kita sebelumnya sudah saya sampaikan. Jika nanti kakak-kakak di dalam bukti karya itu ada foto atau video yang disertakan, maka kakak-kakak harus mencentang 123.123 dan juga 4. Tetapi kalau di dalam bukti karya yang kakak-kakak buat tidak ada foto atau video orang-orang yang harus diminta persetujuan, maka kakak-kakak hanya perlu mencentang poin 4. Mungkin itu ya untuk surat pernyataan atau persetujuan untuk bukti karyanya. Itu harus disertakan karena jika tidak maka bukti karya kakak-kakak akan dikembalikan.
Yang berikut, kemarin kakak-kakak sekalian saya menginformasikan bahwa dari BGP sebagai penyelenggara sudah mengingatkan, jika bukti karya kakak-kakak itu tidak mendapatkan nilai 100, maka kakak-kakak harus memperbaiki. Jadi misalkan Kak Minita mengirim bukti karya dan saya memvalidasi kebetulan nilai bukti karyanya itu dapat 90, maka Kak Minita harus melakukan perbaikan sampai dapat nilai 100. Tidak boleh dapat nilai 90, kalau dapat 90 kemungkinan besar kakak tidak lulus. Yang berikut, batas waktu untuk pengumpulan hanya sampai dengan tanggal 13 ya. Itu sudah paling terlambat sekali karena 13, 14 kita sudah melakukan pleno. Oke, silakan Kak Minita dan Kak Doni. Kak Endi, ada yang mau disampaikan? Ya kakak, maaf sambil menunggu kakak Doni dan kakak Menita mungkin beta bertanya untuk mengenai beta punya modul ini kalau mau di-upload harus perlu surat pernyataan ya kakak untuk maksudnya kalau modulnya ini berarti poin keempat saja yang beta centang. Ya, betul sekali. Kalau di dalam modul itu tidak ada foto atau tidak ada video, link video yang disertakan. Misalkan Kak Dendi tidak menyertakan foto siswa atau video siswa, link video pembelajaran yang bersama dengan siswa, maka Kak Dendi tidak perlu mencentang poin 1, 2, dan 3. Kak Dendi hanya perlu mencentang poin 4 di dalam surat pernyataan atau persetujuan itu. Oke kakak, ya makasih kak. Baik, Kak Doni dan Kak Minita, silakan untuk berefleksi kaitannya dengan bukti karya kakak-kakak yang sudah dibuat. Oke, kalau Kak Doni dan Kak Minita belum mau berefleksi, Kak Dendi saya mohon izin untuk melanjutkan. Kira-kira di pertanyaan refleksi berikutnya adalah bagaimana perasaan saat membuat bukti karya. Silakan Kak Dendi. Iya, terima kasih kakak atas kesempatannya. Bagaimana perasaan saya membuat bukti karya? Ya, untuk perasaan saya awalnya memang agak kesulitan untuk membuat bukti karyanya karena setelah saya melihat referensi atau contoh-contoh yang dibuat dengan penyesuaian keadaan dan lingkungan sekolah saya, memang saya juga cukup sulit untuk membuat bukti karyanya. Tapi setelah ada komunikasi, ada arahan dari kakak juga sebagai kakak Fasil untuk saya membuat modulnya, saya merasa senang karena dengan adanya kita punya komunikasi yang baik dan juga arahan dari kakak, saya mudah untuk membuat bukti karyanya dengan modul yang sementara saya merancang dengan kondisi dan keadaan saya yang mau dikatakan juga bahwa jangkauan yang cukup sulit dan juga siswanya juga untuk untuk tatap mukanya juga sulit. Kemudian dari kita punya sekolah juga memang sementara diperbaiki, jadi untuk proses pembelajarannya juga kurang efektif. Jadi untuk modul yang saya buat ini, saya berharap bahwa siswa semua bisa aktif dan juga bisa mengetahui tentang kebugaran jasmani, artinya kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya juga sangat berasa senang dengan modul yang saya buat. Kemudian juga dari uh, dari materi yang saya dapat juga sangat bermanfaat dari kakak-kakak semua, terutama kakak Fasil yang sudah memberikan materi sampai sejauh ini, dan di tatap maya terakhir ini
saya merasa senang sekali dan saya juga merasa bangga dengan apa yang sudah sampai saat ini kita jalankan sama-sama, walaupun dengan mau dikatakan juga jalan yang berliku-liku, tetapi kita tetap semangat untuk berproses sampai saat ini. Ya, mungkin itu saja kakak dari beta. Kembalikan beta untuk kakak Pasir. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dendi, luar biasa ya. Sebenarnya saya juga awalnya sangat senang sekali dengan program ini, berjumpa dengan kakak-kakak hebat dari guru yang ada di Maluku Tengah. Namun entah kenapa belakangan ini memang tidak semenyenangkan awalnya ya, karena kehadiran kakak-kakak juga sangat minim, tugas-tugas yang dikumpulkan juga sangat terbatas sekali, terlambat sekali dan macam-macam. Dan sudahlah kita maklumi, namun pada akhirnya kakak-kakak juga tidak bisa menyalahkan saya kalau pada akhirnya ada banyak di antara kakak yang nanti kemungkinan tidak lulus ya. Kakak sekalian, mungkin saya kembali ke Kak Dendi. Mungkin Kak Dendi mohon bantuannya, Kak Dendi memberikan gambaran yang jauh lebih spesifik kaitannya dengan bukti karya yang sudah dibuat oleh Kak Dendi. Misalkan contoh tadi sudah Kak Dendi singgung bahwa saya buatnya modul ajar. Modul ajarnya materi kebugaran. Gitu. Tujuan pembelajarannya adalah untuk agar supaya siswa dapat menjaga komposisi tubuh misalnya. Tapi Kak Dendi juga tadi belum menjelaskan kira-kira model pembelajaran yang digunakan itu apa? Apakah itu sudah student centered learning sekali atau masih ada berapa persen berfokus pada guru atau berfokus pada Kak Dendi? Dan bagaimana dengan asesmen yang Kak Dendi lakukan? Apakah sudah melakukan asesmen otentik, seperti apa rubrik penilaiannya gitu, supaya mungkin ada gambaran yang jauh lebih konkret. Saya kembalikan ke Kak Dendi. Iya, baik, terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan juga. Mungkin dari modul saya ini mungkin saya bisa bercerita atau bisa memberikan gambaran yang sesingkatnya. Jadi untuk modul saya yang saya buat ini tentang modelnya itu pendidikan kebugaran jasmani, yang di dalamnya itu tentang latihan kelincahan dan kekuatan otot. Ya, jadi model yang saya buat ini tentang PJBL, Project Basic Learning, dan juga metode yang saya pakai adalah metode latihan. Kemudian untuk untuk asesmennya ini, penilaian ini saya menggunakan observasi, peer assessment, self assessment, dan portofolio. Yang di dalamnya yang tadi dikatakan kakak Pasir bahwa saya menggunakan asesmen otentik. Ya, jadi untuk penilaiannya ini ada kriteria ya, yang di dalamnya itu asesmen otentik, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa dapat menyusun dan memperagakan keterampilan gerak kelincahan dan kekuatan otot kaki dengan sempurna. Kemudian yang kedua itu siswa melakukan tugas sesuai dengan keterampilan geraknya sehingga proses berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, siswa menunjukkan kepemimpinan, motivasi, dan kemandirian dalam melakukan keterampilan gerak. Jadi sesuai dengan modul yang saya buat bahwa siswa itu mampu menunjukkan dia punya motivasi yang tinggi, kemudian juga dia mandiri, dalam artinya dia bisa membuat gerakan atau gerakan yang diberikan oleh guru berupa saya nanti model itu saya memberikan gambaran tentang video atau LKPD yang saya buat, kemudian siswa sendiri yang membuat gerakannya. Jadi saya sebagai guru hanya menuntun atau sebagai fasilitator untuk mendorong supaya siswa itu bisa aktif dan membuat gerakannya sendiri begitu. Kemudian di dalamnya juga rubrik penilaian juga sesuai dengan asesmen otentiknya, bahwa saya menggunakan kriteria yang dari level 1 sampai dengan level 5, yang di dalamnya itu
Untuk kriterianya ada penerapan keterampilan gerak, kemudian kedua memahami tugas dan perannya, kemudian yang ketiga itu menunjukkan kepemimpinan, motivasi dan mandiri. Ya. Kemudian untuk yang di dalamnya juga ada penilaian diri dan teman, kemudian juga ada penilaian portofolio sesuai dengan rubrik yang dibuat. Dan tadi yang sudah dikatakan bahwa ada 4 penilaian yang di dalamnya itu ada observasi, pre-assessment dan self-assessment dan portofolio. Ya kakak, mungkin itu saja ya dari beta yang bisa beta jelaskan sesuai dengan modul yang beta buat. Selebihnya beta kembalikan kepada kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dendi, luar biasa sekali. Mari kakak-kakak sekalian kita beri aplaus terlebih dahulu kepada Kak Dendi atas penjabaran ya, yang lebih spesifik kaitannya dengan bukti karya yang Kak Dendi buat. Semoga malam ini Kak Dendi sudah bisa mengirimkan itu di LMS. Saya sebagai fasilitator juga bisa melakukan validasi, karena batas validasi saya ingatkan sekali lagi sampai dengan batas tanggal 13. Setelah tanggal 13 maka kakak tidak bisa lagi mengirimkan tugas apapun dan tidak bisa lagi divalidasi, dan kakak juga mendapatkan kesempatan untuk mengupload bukti karya kakak di PMM hanya sampai dengan tanggal 13, sehingga mungkin kakak bisa bergerak lebih cepat untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS maupun yang lebih penting adalah kaitannya dengan bukti karya. Walaupun nantinya bukan berarti hanya bukti karya yang penting, tapi semua tugas harus dipenuhi. Oke. Kakak, mungkin ada yang mau bertanya ke Kak Dendi kaitannya dengan modul ajar yang sudah dibuat sebagai bukti karya. Mungkin saja kakak juga membuat modul ajar sebagai bukti karya kakak. Mungkin kakak bisa mau sharing dengan Kak Dendi juga boleh. Silakan. Kemarin sejak beberapa hari lalu ya kakak, kayak mau saya informasikan juga, saya mencoba-coba untuk mengakses LMS dan kembali melihat apakah sudah ada progres upload tugas yang baru. Ternyata mulai dari asesmen di modul 3 itu hanya bertambah 1, kemudian refleksi apa ya, modul 3 baru hanya ada 3 orang dan sampai hari ini belum ada lagi yang upload tugas gitu kan. Jadi saya juga bingung ini sebenarnya masalahnya di mana. Apakah kakak tidak paham? Kalau kakak tidak paham mestinya kakak bertanya. Kalau tidak bertanya pada sisi daring ya silakan hubungi saya via WA seperti itu. Tapi tidak ada yang seperti itu. Bahkan saya meyakini sungguh mungkin kakak paham, atau mungkin masalah waktu atau masalah kesibukan di sekolah. Tapi kakak tolong ingat bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan, seperti itu ya. Jadi saya mencoba melihat, baru saya juga mengakses LMS dan saya lihat ternyata RTL juga banyak yang di RTL itu baru diunggah tugas rencana tindak lanjut baru 3 orang. Ini 3 orang yang baru mengirim adalah Kak Dendi, kemudian ada Kak Hasna, kemudian juga satu lagi siapa ya? Kak Geri, baru 3 orang untuk rencana tindak lanjut gitu. Jadi saya berharap kakak setelah ini kakak bisa segera mengirimkan tugas-tugas kakak seperti itu. Nah, pada akhirnya juga saya akan sangat sulit memberikan penilaian jika kondisi kakak seperti ini. Sebenarnya saya sangat terbeban untuk memastikan bahwa kakak lulus, tapi kalau kondisi seperti begini juga kelihatannya sudah tidak bisa dipaksakan. Ya sudahlah, kakak silakan yang berproses untuk mengumpulkan tugas-tugas ya silakan. Yang pasti saya sudah mengingatkan batas kakak adalah sampai dengan tanggal 13. Setelah tanggal 13 kakak tidak bisa lagi menyelesaikan tugas-tugas, bahkan itu pun diupload kemungkinan tidak dinilai oleh saya sebagai fasilitator, dan itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh BGP sebagai penyelenggara. Karena tanggal 14 kita sudah pleno, dan setelah pleno saya yakin sungguh tidak ada lagi penilaian atau apapun yang bisa menyelamatkan kakak.
Sayangnya kakak berproses selama 3 bulan dan ini adalah hasil yang bagi saya juga tidak bisa dibilang baik ya kakak ya. Sungguh merupakan sebuah proses yang luar biasa menurut saya di PKG PJOK, namun pada akhirnya saya berharap ada perubahan paradigma, tapi ternyata tidak juga. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan refleksi berikutnya Kak Dendi, masih dengan Kak Dendi. Nanti setelah ini kalau kakak-kakak yang lain mau menambahkan boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Apakah ada hal penting yang dijadikan sebagai pengalaman bagi kakak-kakak semua selama mengikuti PKG PJOK? Silakan Kak Dendi. Ya, terima kasih juga kakak untuk waktu yang diberikan untuk beta mengenai refleksi hal penting yang dijadikan pengalaman ya bagi kakak-kakak semua selama mengikuti PKG PJOK, terutama untuk beta. Kalau untuk beta hal penting itu dalam PKG PJOK ini di mana kita bisa berbagi. Artinya kita ya mempunyai kekurangan yang lebih bisa ditambahkan dari kakak-kakak sekalian, dan juga kita bisa berkolaborasi antara teman. Jadi untuk hal penting yang beta yang jadi pegangan untuk beta ini bagaimana ketung mengembangkan ketung punya proses pembelajaran, kemudian juga untuk hal yang beta sangat berikan apresiasi sekali, materi yang diberikan kakak Fasil juga sangat jelas dan struktur sesuai dengan apa yang ketung pelajari di sekolah, sesuai dengan ketung punya mau dikatakan ya isu-isu sosial yang ada pada ketum punya kehidupan dalam menjalankan proses sebagai seorang guru atau guru PJOK yang ada di sekolah. Untuk selama mengikuti PKG PJOK ini bagaimana ketung melihat bahwa bukan hanya ketung mengikuti orang bilang secara dipaksakan, tapi bagaimana ketung sadar bahwa apa yang ketung dapat ini merupakan suatu ilmu atau pengalaman bagi ketung punya proses dalam menjalankan ketung punya kehidupan dalam sekolah. Artinya ketung memberikan ilmu kepada siswa itu sesuai dengan apa yang ketung dapat agar siswa itu juga mudah mengerti dan dipahami. Jadi kita sangat memberikan apresiasi sekali untuk kakak Fasil dan juga teman-teman sekalian, karena dari PKG ini ketung bisa mengenal, saling mengenal, dan juga ketung bisa tahu bahwa ilmu yang ada di PKG ini bukan hanya ketung dapat sebagai di kuliah, juga ketung dapat kayak gini ya. Untuk program ini beta sangat mendukung sekali dia punya program, karena dari apa yang ketung sing kenal, apa yang ketung sing belajar, ketung bisa mengenal itu semua. Jadi beta sangat memberikan apresiasi untuk program ini. Kedepannya mungkin bisa lebih meningkat lagi, supaya bagaimana ketung punya teman-teman yang lain juga bisa mengikuti sesuai dengan program yang dijalankan pada saat ini. Ya kakak, itu mungkin itu saja dari beta. Selebihnya beta kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dendi. Kakak sekalian, kita beri aplaus dulu. Masih dengan Kak Dendi yang berefleksi. Nah, jadi saya juga awalnya begitu ya Kak Dendi ya, waktu ikut program PKG ini. Saya merasa bahwa program ini sangat luar biasa. Dimana kita seakan materi kita kuliah 5 tahun itu dikemas dalam 3 bulan gitu. Dan supaya kita bisa menjadi guru PJOK yang baik, sebenarnya bukan ikut PPG, tetapi lebih kepada mengikuti PKG. Teman-teman yang ada yang sudah mengikuti pembelajaran di PPG juga kemungkinan tidak mendapatkan seutuh kakak mendapatkan informasi kaitannya dengan konten materi yang ada di PKG.
Karena kalau kakak mau lebih spesifik untuk mengembangkan diri sebagai PKGD, sebagai guru PJOK maksud saya, maka tempat pengembangan diri terbaik adalah PKG gitu. Nah, harapan saya sebagai fasilitator adalah selepas kakak keluar dari program ini, kakak bisa menjadi guru PJOK yang luar biasa di sekolah kakak gitu. Bahkan kakak bisa menjadi guru PJOK yang menjadi role model bagi guru PJOK lain. Itu harapan terbaik saya kepada kakak sekalian. Nah, soal pada akhirnya kakak bisa atau tidak itu dikembalikan kepada kakak, tapi akan sangat disayangkan ketika kakak lulus dari program ini misalnya. Lalu kemudian ketika kakak kembali ke sekolah, kakak tidak bisa mengimplementasi apa yang kakak dapat di PKG PJOK. Bahkan ketika kakak berhadapan guru yang tidak ikut PKG, guru yang tidak ikut PKG jauh lebih paham dari kakak. Itu yang akan sangat membebani saya sebagai fasilitator. Jadi yang pasti saya senang sekali dengan program ini pada saat saya mengikuti program ini pada saat mengikuti pembekalan fasilitator seminasi ya. Dan tentu saja dalam proses perjalanan bersama dengan kakak-kakak sekalian, saya terus mencoba mendalami konten materi ini karena saya harus belajar 2 kali gitu kan. Tapi luar biasa, saya senang sekali bisa membersamai kakak-kakak sekalian di dalam proses PKG PJOK maksud saya di kelas 01 Maluku Tengah ini. Baik dari saya, mungkin dari kakak-kakak sekalian yang masih mau berefleksi dengan pertanyaan refleksi kita di saat ini, apakah ada hal penting yang dijadikan sebagai pengalaman bagi kakak-kakak semua selama mengikuti PKG PJOK? Saya persilakan. Masih ada kakak-kakak? Silakan Kak Doni. Ya, terima kasih kakak atas waktu yang diberikan per Beta. Beta seng kas menyala kamera karena memang ada cuaca yang kurang bagus Beta di luar kakak. Baik, Ya, silakan Kak Doni. silakan Kak Doni. Ya, Kak. Apa ada hal yang penting yang dijadikan pengalaman bagi Beta selama Beta mengikuti kegiatan PKG PJOK. Selama Beta ikut kegiatan PKG PJOK ini, dia punya ilmu ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena selama Beta kuliah dan juga pengalaman Beta belajar, juga tidak mendapatkan seutuhnya bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bersifat kepada keaktifan siswa. Dan juga bagaimana Beta merencanakan dan menyusun modul ajar yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Selain itu juga bagaimana melakukan penilaian yang benar dan tepat kepada peserta didik. Selain itu, yang paling terkesan untuk Beta itu mendapatkan pengalaman tentang bagaimana penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih untuk lebih aktif dan juga lebih percaya diri untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masing-masing peserta didik. Itu dari Beta saya kakak. Sekian. Oke, terima kasih Kak Doni. Kita beri aplaus dulu. Memang di PKG ini khusus untuk SEM ini sebenarnya yang paling menarik ya, karena situasinya sangat otentik sekali dengan kondisi pembelajaran dan dia sangat trending seperti itu. Dia lebih dekat dengan aktivitas dengan jiwa anak muda, dan itu cocok sekali untuk kalangan anak SMP SMA misalnya. Kita bisa menemukan ada banyak siswa yang mungkin saja akan bereforia sangat luar biasa ketika ini diterapkan di kelas kita. Dan itu juga menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa bagi saya dalam pada saat mengikuti program PKG seperti tadi saya ceritakan di awal. Dan ketika melakukan aksi nyata waktu itu,
dengan menerapkan SEM sebagai pilihan model pembelajaran. Dan saya ternyata melihat bahwa memang anak-anak itu jenuh saat kita melakukan aktivitas yang biasa, tetapi jika dibawa lebih ke dunia nyata itu justru akan menjadi wahana pembelajaran yang jauh lebih lebih menarik untuk dilakukan oleh peserta didik. Baik, terima kasih Kak Doni dan Kak Indi yang sudah berefleksi. Masih ada Kak Minita dan Kak Asri ini atau cukup? Sepertinya cukup ya. Karena Kak Asrini maupun Kak Minita juga tidak merespon. Oke, kakak-kakak sekalian, pertanyaan berikutnya. Apa tindakan kakak-kakak selanjutnya setelah selesai mengikuti PKG PJOK? Apakah kakak-kakak kembali ke setelan awal lagi, setelan pabrik lagi, karena sudah tidak lagi di PKG? Kakak-kakak tidak perlu lagi menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena tidak diminta oleh fasilitator maupun tidak ditugaskan lewat LMS? Atau kakak-kakak memilih untuk mencoba menerapkan semampu mungkin seluruh konten materi yang ada di dalam PKG PJOK? Karena salah satu tujuan besar dari program ini adalah memastikan bahwa semua guru PJOK yang terlibat di dalam program ini mampu menerapkan konten materi yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Apakah selepas ini ketika Kak Minita atau Kak Asrini atau Kak Dendi dan Kak Doni mengajar, lalu kemudian ada isu sosial di situ, apa yang harus kakak lakukan? Ketika kakak ada di satu lingkungan yang kondisi lingkungan pembelajarannya sangat tidak nyaman, apa yang harus kakak lakukan? Atau ketika kakak melakukan pembelajaran yang kaitannya dengan salah satu aktivitas, misalkan aktivitas pembelajaran akuatik, apa yang harus kakak lakukan untuk memastikan anak-anak selamat? Nah, bagaimana modul ajarnya? Apakah modul ajarnya dibuat biasa saja atau bahkan kakak tidak membuat modul ajar nanti ketika kakak lulus sebagai peserta PKG ini? Dan kakak ngajar seperti itu saja, seperti biasa, kembali ke setelan pabrik. Nah, ini pertanyaannya mengarah ke situ. Silakan kakak. Silakan Kak Doni. Ya kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga. Setelah beta mengikuti kegiatan PKG PJOK ini dan setelah sudah selesai, yang akan beta terapkan itu bagaimana beta yang pertama itu membuat modul ajar yang benar sesuai dengan apa yang sudah beta dapatkan. Yang paling terkesan bagi beta itu bagaimana yang pertama itu menciptakan kelas yang inklusif. Dan kedua itu bagaimana itu kalau dalam kelas ada siswa yang punya berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini dalam hal bukan saja siswa yang memang dia punya mengalami keterbatasan fisik, tetapi juga ada beberapa hal. Contoh seperti siswa yang suka bolos, siswa yang suka mencari perhatian di dalam kelas, dan juga banyak hal dengan karakter masing-masing siswa. Dan juga kemudian juga beta harus menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan juga ketika pada saat proses pembelajaran beta akan memberikan kesempatan yang lebih besar, lebih luas kepada peserta didik untuk lebih berekspresi ya tentang bagaimana dia bisa menciptakan suasana kelas. Contoh, beta kasih kesempatan kepada mungkin ada siswa yang bisa menjadi guru di depan kelas. Contohnya ada materi-materi yang telah dikuasai oleh peserta didik supaya peserta didik itu dia lebih mandiri. Dan juga ke depannya beta akan membuat salah satu kegiatan supaya lebih terkesan lebih berbeda, yaitu SEM yang memang beta sudah ancang-ancang dari awal. Memang untuk saat ini beta belum bisa menerapkan karena memang tergantung dengan kondisi sekolah, karena ada beberapa hal seperti persiapan ujian,
persiapan buat nilai dan juga ada tugas-tugas sebagai wali kelas, jadi memang terhalang karena waktu. Tapi ke depan beta sudah anjang-anjang dengan materi-materi yang sudah beta dapatkan, karena ini sangat berguna per beta. Karena bukan saja di PKG tapi juga materi ini nih akan hampir sama dengan PPG yang beta dapatkan. Tapi yang lebih lengkap itu ada pada PKG. Itu saja dari beta Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Doni. Saya ke Kak Dendi, silakan. Ya, terima kasih Kakak atas kesempatan diberikan bagi beta untuk melakukan refleksi mengenai tindakan beta selanjutnya setelah mengikuti PKG PJOK. Yang pastinya tindakan beta sebagai seorang guru PJOK ketika mengikuti PKG PJOK ini, bagaimana katong melihat bahwa apa yang katong sudah dapat itu bukan saja katong dapat lalu katong sengkembangkan, tetapi bagaimana katong berproses sesuai dengan ilmu yang katong dapat di PKG PJOK. Kemudian katong melihat keadaan dan katong punya lingkungan sekolah, katong menerapkan sesuai dengan katong punya kebutuhan yang ada pada sekolah. Kemudian untuk proses pembelajaran ini juga kita lihat untuk yang tadi dikatakan oleh Kakak Doni bahwa pengelolaan kelas atau aspek instruksional atau manajerial kelas. Bagaimana katong mengelola kelas supaya kelas itu menyenangkan, supaya siswa juga tidak mudah bosan untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh kita sebagai guru PJOK. Kemudian juga untuk situasi atau keadaan dalam proses belajar. Bagaimana katong memperbaiki rencana yang katong sudah membuat, kemudian katong membuat variasi yang aktif. Yang tadi dikatakan oleh Kakak Doni juga katong menggunakan model sport education untuk bagaimana siswa bisa berkembang dan juga siswa lebih kreatif untuk bermain sesuai dengan materi yang katong sampaikan. Siswa itu lebih tertarik dan juga bisa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai guru PJOK. Kemudian juga bagaimana katong melihat isu-isu sosial yang ada pada proses pembelajaran. Jadi kita membuat rencana, kemudian juga yang di dalamnya itu meliputi peningkatan upaya dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil. Jadi bagaimana katong mengembangkan apa yang katong sudah dapat itu, bukan saja katong dapat lalu katong pulang katong seng jalani akan, tetapi bagaimana katong menerapkan akan sesuai dengan yang didapat dan katong menciptakan katong punya proses pembelajaran ini yang lebih efektif dan lebih menyenangkan. Ya, mungkin itu dari beta Kakak, selebihnya teman-teman lain bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Doni dan juga Kak Dendi yang sudah boleh berefleksi ya. Terima kasih banyak. Seperti tadi saya sampaikan, harapan saya itu ya, setelah kakak selesai dari program ini, kakak bisa menjadi guru model untuk guru PJOK yang lainnya, seperti itu. Namun selebihnya saya kembalikan kepada kakak, apakah kakak memilih untuk menjadi role model atau tidak, itu terpulang kepada kakak sendiri. Ya, silakan, masih ada yang lain mau berefleksi, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada kakak sekalian, saya kembali mengingatkan kaitannya dengan selain tugas-tugas kakak, ada lagi kuesioner yang harus kakak isi untuk sorry, nanti saya lihat dulu. Kaitannya dengan kaitannya dengan sesi tatap maya juga tatap muka kalau di fasilitator ya. Tapi yang lain juga nanti kakak akan melihat di sebelah kiri kalau saya tidak salah ada fitur kaitannya dengan kuesioner dan juga kalau tidak salah penilaian kinerja.
Dan ini kakak akan diminta untuk menilai kinerja saya sebagai fasilitator. Silakan kakak nilai saja, karena itu juga kakak nilai apa dan apa itu tidak akan diketahui oleh saya, ataupun itu semuanya kembali ke BGP ya sebagai penyelenggara, dan tidak akan ada nama kakak di situ. Ya, dia menyembunyikan identitas kakak sebagai responden. Silakan kakak menilai kinerja saya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tatap maya maupun tatap luring, dan kemudian itu nanti dikirim sebagai bahan masukan kepada BGP. Nah, yang berikut kakak kaitannya dengan tanggung jawab saya sebagai fasilitator. Terima kasih banyak kakak telah berada dan membersamai seluruh proses selama kurang lebih 3 bulan ya. Nah, dari awal sampai akhir, jika di dalam seluruh rangkaian proses itu ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, karena ini adalah tatap maya kita yang terakhir, dan selepas ini tidak ada pertemuan lain lagi di tatap maya ini. Ini merupakan hari terakhir, tatap maya terakhir, dan kita akan berpisah sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tentu saja tidak di dalam PKGP-JOK, karena mungkin saja kakak ke depan akan menjadi fasilitator, saya tidak tahu. Kita doakan supaya kakak bisa lulus. Yang paling penting adalah silakan menyelesaikan tugas-tugas, dan yang paling penting lagi setelah selesai kegiatan kakak bisa menjadi guru PJOK yang luar biasa di sekolah kakak sendiri. Harapannya kakak boleh berbangga hati bisa ada di PKG PJOK selama 3 bulan, dan tidak banyak kesempatan yang sama didapatkan oleh kakak yang lain. Ada masih banyak guru PJOK di luar sana yang akan menjadi tantangan terberat kita untuk bisa mengedukasi mereka dengan konten-konten materi yang ada. Dan bukan tidak mungkin pada satu kesempatan ketika kakak sudah menerapkan pembelajaran ini lewat komunitas guru PJOK, guru muda PJOK di PMM, saya akan meminta kesediaan Kak Doni, Kak Dendi, Kak Minita, Kak Asrini untuk berbagi praktik baik penerapan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Sebagai hadir, kakak akan diminta hadir sebagai narasumber ya, harapan saya itu. Dan yang paling penting bahwa kakak akan sangat bisa menjadi penyambung informasi ya kepada kakak yang lain, supaya bisa mengikuti program yang sama di tahun depan, karena tahun depan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan mungkin saja ada PKG PJOK di 2025. Dan berdoalah, bersyukurlah sebanyak mungkin, karena puji Tuhan, alhamdulillah kakak adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk terus belajar lewat program-program pemberdayaan atau pengembangan kompetensi guru yang dilakukan oleh JTK dan Kemendikbud lewat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Mungkin itu yang saya sampaikan di akhir tatap maya kita. Sekali lagi atas nama pribadi maupun sebagai fasilitator, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan pembelajaran bersama dengan kakak ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Baik, selanjutnya mungkin untuk menutup saya persilakan salah satu kakak sekalian mungkin bisa menutup dengan doa. Ya, baik. Mungkin untuk buat beta saja, teman-teman sebelum katong mengakhiri katong punya proses pembelajaran hari ini, katong awali dengan doa, katong tutup dengan doa. Kiranya apa yang katong dapat ini bukan saja sebagai ilmu yang tidak katong kembangkan, tapi bagaimana katong mengembangkan sesuai apa yang katong dapatkan. Ya, mari katong berdoa, masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Ya, berdoa selesai. Ya, kakak sekalian, kebetulan karena semua peserta bisa mengaktifkan kamera, saya izin mengambil satu foto. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian sudah berada di room ini selama kurang lebih 1 JP ya, lebih malah hampir 1 jam. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya izin mematikan rekaman ya kakak-kakak.